Dawuh kang sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggong andika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur yang Sabtu Palon, pada malam hari ini alhamdulillah kami masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menolong sedulur-sedulur yang berada jauh dari lokasi kami, sedulur ya. Jadi ya mudah-mudahan sedulur yang kami tolongi melalui perantara kami, insyaallah segera sembuh dan tidak kambuh lagi, sedulur ya. Oke, pada malam hari ini alhamdulillah ini sedulur kita akan mengobati sedulur kita yang ada di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, tepatnya di daerah Tegal, sedulur. Jadi di daerah Tegal tersebut ada satu keluarga itu sering mendapat kiriman-kiriman energi negatif ataupun bisa dikatakan santet, sedulur ya. Jadi keluarga bapak ini sering mendapatkan santet hampir sampai detik ini udah 8 tahun, sedulur. 8 tahun berobat ke paranormal, ke kiai, sehari 2 hari sembuh, besoknya lagi kambuh kembali, sakit kembali, dan istilahnya ini kiriman santet ini nggak sudah ada aja gitu. Jadi ini alhamdulillah bapak yang ada di daerah Tegal tersebut mendapatkan petunjuk dan mendapatkan nomor WA kami, yaitu keluarga besar yang Sabtu Palon, dan langsung konsultasi dan di ruqyah jarak jauh di Ruwat, sedulur ya. Jadi alhamdulillah ini pada hari ini hanya ada mediator, dan insya Allah nanti kita akan masukkan makhluk gaibnya ke mediatornya, sedulur ya. Jadi kita akan tarik yang di raga bapak tersebut, dan kita tanya-tanya bagaimana kejadian sebelumnya kok bisa sampai 8 tahun ini nggak kelar ataupun belum sembuh juga gitu, sedulur ya. Jadi kita akan meruat rumah bapak tersebut dan juga bapak tersebut keluarganya, sedulur ya, yang ada di daerah Tegal. Oke, untuk menyingkat waktu langsung aja ini. Mana bun, siap bun ya. Alhamdulillah, sedulur ya.
Kalau gapnya sudah masuk nih, ini yang diraga dari kepala rumah tangga ya, dari bapak tersebut yang ada di Tegal. Kebetulan mediator satunya ataupun suami bunda yaitu Abang Gading Sesa sekarang lagi lagi kecapean ini sudah, lagi di service sudah ya, lagi pijet sudah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mbak? Ini sampean ini kok bisa kemari, gimana ceritanya Mbak? Ada yang narik saya sampai ke sini. Oh, ada yang narik ya. Jadi sampean ada di dalam meraga tubuh seseorang Mbak ya? Ya, Udah lama sampai di situ? Jadi bapak itu sudah berusaha mencari paranormal, orang pintar, kiai untuk meruqyah yang ganggu bapak tersebut dan rumahnya. Sampai tahu nggak itu? tahu. Tahu. Terus sampai nggak pergi-pergi. Ya, Itu kemana itu pada waktu sampean diobatin sama spiritual gitu, kamu kemana itu Mbak? keluar. Keluar. Jadi spiritualnya atau paranormal bukunya itu pergi, nanti kamu masuk lagi gitu. Iya, Oh, hebat nih Mbak ya. Jadi sampai di dalam raga bapak itu berapa orang? ada dua. Oh, ada dua. Jadi sampai kan butuh lah. Iya, Yang satunya sama aja. itu juga. Iya, Yang di rumah itu siapa itu yang rame-rame di rumah bapak itu? Yang di situ. Kan anggota ataupun kiriman dari apa dukun kamu itu bukan? kata saya tidak. Tidak. Kata saya Jadi yang banyak-banyak di rumah bapak itu orang lain. Bukan kiriman dari apa kamu ya, tuan kamu ya? Atau ada sesuatu yang ditanam di apa? Di dalam rumah itu? Di depan pintu masuk gitu tuh. iya. Hah? Oh, jenis benda. Di depan rumahnya gitu ya. Nah, itu teman kamu sekarang di mana coba? Masih di sana. Di sana ya. Kalau kamu tahu itu di dalam rumah bapak itu berapa orang lah itu, kok banyak betul itu. Kan kamu penghuni situ. Nah itu berapa orang itu yang di rumah bapak itu, kok ramai sekali itu.
sekitar 3.000. Sekitar 3.000 ya. Itu kok bisa kamu itu keluar masuk, itu gimana ceritanya itu? Padahal kan istilahnya sudah diruat sama dukun itu, sudah dipagar, tapi kok kamu bisa masuk aja, gimana lah ceritanya? Mempan sama saya. Ya mempan, istilahnya pagar orang lain itu bisa kamu tembus atau sampai menghancurkan gitu ya? Iya. Makanya saya bisa keluar masuk dari tangga itu. Coba kamu masuk lagi ke raga bapak itu, bisa nggak kira-kira? Coba nanti kamu cariin teman kamu yang di raga bapak itu dan kamu tengok rumahnya sekalian. Coba kamu tengok dulu rumahnya dan teman kamu di raga bapak itu. Kalau bisa kamu masuk sekalian di situ, bisa nggak? Coba tes. Ya. Gimana, Pak? Tidak bisa lagi masuk raga itu. Ya bisa lagi. Kan biasanya kamu bisa keluar masuk. Bisa. Kenapa nggak bisa masuk lagi? Hancurkan badannya. Tidak bisa. Kenapa? Hanya saya sudah sakit mata saya. Melihatnya aja kamu sudah sakit matanya. Nggak kamu coba nembus gitu aja menghancurkan pagar itu. Nggak bisa. Melihat aja kamu nggak bisa gitu ya. Kalau rumahnya itu bisa kamu lihat itu. Coba kamu lihat rumahnya dulu. Masih ada nggak cuma lu gaib di rumah tersebut? Bersih semua. Udah bersih semua. Mana mereka semua? Jadi kamu nggak tahu kemana larinya gitu, nggak tahu. Nggak tahu. Yang tahu nggak? Ini di atas tapak tangan saya, kamu bisa lihat nggak di sini? Saya apakan dulu, saya tarik dulu itu teman-teman kamu semuanya. Coba nih, siapa di depanmu ini? Ini di tangan ini, telapak tangan ini. Kita lihat. Sini semua. Di sini semua. Jadi bapak yang punya rumah tersebut juga minta tolong agar rumahnya itu diruat, dibersihkan semua dari gangguan-gangguan makhluk gaib yang negatif. Jadi di rumah tersebut maupun di badan beraga mereka, kalau ada unsur negatif bangsa jin itu akan otomatis lari ke telapak tangan saya. Loh.
Kamu berani ganggu lagi nggak kira-kira? Enggak. Lagi saya pulang ke sana. Tinggal sini aja ya. Tinggal di sini. Gimana? Kamu tahu kamu sekarang di mana ini? Hutan ya. Jadi kamu nggak bisa merasakan aura yang ada di sini. Saya bisa. Auranya kerasa. Tapi nggak bisa lihat. Tidak bisa. Kamu lihat ini ya. Ini anggota penghuni Istana Kerajaan Tanah Jawa. Ramai. Itu bapak yang ada di daerah Tegal. Jadi sampean dan rumahnya juga itu alhamdulillah sudah saya ruat, sudah saya ruqyah jarak jauh. Insya Allah nanti bapak dan juga rumahnya insya Allah nanti akan nyaman, nggak ada istilahnya gangguan-gangguan makhluk gaib yang istilahnya yang mengganggu lah, intinya yang negatif gitu insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini sampai mau kemana ini Mbah? Ini aja. Nanti kamu naik ke atas itu masuk ke pondok pesantren. Muslim mau kan? Nanti kamu masuk muslimnya melalui bangsa kamu sendiri aja. Sini banyak itu. Kamu bilang aja, saya disuruh Eyang Sabtu Palon mau mondok pesantren di sini, mau jadi orang baik gitu. Kamu tahu nama kamu siapa? Udah lupa? Oh, jeneng cewek pun lali mbak. Jadi selama ini kamu di raga manusia itu makannya apa sih mbak? Kamu nggak bisa nyakitin bapak itu, yang kamu sakitin apa aja mbak selama ini? Cuma ganggu aja, nggak ada nyakitin badannya gitu. Maksudnya ganggu gimana nih maksudnya ini? Biar nggak tenang. Gitu. Jadi yang nyuruh itu sebetulnya siapa itu yang nyuruh sampean itu? Yang nyuruh dukun sampean itu? Teman-teman bapak itu sendiri? Iya. Kerja gitu ya. Oke, mungkin gitu dulu Pak ya. Ini informasi dari percakapan kami dengan mediator. Ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting sampean dan keluarga dan rumah mudah-mudahan nanti nggak ada gangguan lagi lah. Intinya gitu aja. Nggak usah ada berpikiran ingin mengetahui siapa yang membuat, apalagi ada pikiran ingin membalas. Tolong dijauhkan sejauh-jauhnya ya Pak ya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi